Halo semuanya, apa kabar nih teman-teman? Gimana nih yang udah kaptenin Haaland? Pasti senyum-senyum ya. Namun sayang untuk game week 5 ini yang ada yang kaptenin Rodrigo ya. Mereka dapat 2 poin saja. Ya udah langsung kita bahas di review game week 5 dan update Clash Fan. Ya, kita udah tahu bersama tentang Pep Roulette ya. Jadi Pep kemarin sudah bilang bahwa Haaland akan diistirahatkan jika game week berlangsung 2 kali seminggu sampai 3 kali seminggu ya. Namun apa dikata, ternyata Haaland bermain lawan Nottingham Forest dan hat-trick pula. Aduh, teman-teman yang udah transfer out dia pasti udah nyesel banget. Dan yang wildcard udah pasti ngambil De Bruyne. Pep udah bilang Haaland akan dirotasi. Rata-rata yang wildcard pasti ngambil De Bruyne untuk backup dari Manchester City. Dia cuma dapat 1 poin guys. Dia dicadangin sama Pep. Ini ada yang menarik tentang terkait dari Bernardo Silva. Dia tidak ditempatkan di 3 depan lagi, namun dia ditempatkan mengganti posisi De Bruyne. Dan ternyata berhasil, dia mendapatkan 1 assist di game week tersebut. Nah, ini ada 4 pemain dari Manchester City. Ya, kita tahu sendiri bahwa poin FPL Haaland itu paling tinggi di antara yang lain. Dengan jumlah nomor attacking return-nya itu 10. Yang nomor 2 adalah Bernardo Silva dengan 4. Dari pilihan selain Haaland ini, Bernardo Silva adalah midfielder yang termurah di antaranya. Nah, ini tentang rotasi yang dilakukan Pep ini udah pernah dibilang sama Big Man Bakar di Twitter terkait apakah Haaland akan dirotasi. Ternyata tebakannya benar. Untuk game week 5 ini dia tidak akan dirotasi melawan Nottingham Forest, namun ada kemungkinan dirotasi atau dibatasi menit mainnya saat melawan Villa ya di game week 6. Jadi teman-teman juga harus hati-hati yang buru-buru beli Haaland untuk game week 6 ini. Hati-hati, kemungkinan kata Big Man Bakar ini dia akan kena rotasi atau dibatasi menit bermainnya. Nah, kita kembali dulu ke tim saya nih guys. Saya termakan isu dari Pep, jadi saya tidak kaptenin Haaland. Saya malah kaptenin Rodrigo ya guys, karena memang pada saat itu statistik Rodrigo paling bagus di antara midfielder ya. Namun sayang di menit 30 dia ditarik karena injury. Waduh, sayang banget buat Rodrigo. Semoga cepat pulih ya guys. Untuk tim saya 65 poin terbantu karena saya masih punya Cancelo dan Haaland. Teman-teman yang punya wildcard kemungkinan besar sudah transfer out Haaland. Dan masih ada Martinelli dan Jesus yang menyumbang 6 poin. Pada menit-menit akhir deadline saya transfer out James karena mendengar isu dia tidak bermain. Saya transfer in Gabriel karena berharap Arsenal akan clean sheet karena defender Arsenal itu nomor 2 terbaik dari hal clean sheet ya. Namun sayang ternyata Arsenal kebobol di menit 80, tapi tidak apa-apa. Saya masih minus 2 poin, berarti kalau James 0 poinnya, Trippier di sini juga 0, maka saya tidak minus 2 tapi minus 2 poin. Dan masih punya extra fund ya, 1 miliar dari penjualan James dan pembelian Gabriel. Nah, di game week 6 ini saya transfer out Rodrigo karena udah fix dia cedera dan kemungkinan absen 3-4 minggu. Saya transfer in Bernardo Silva ya. Ini pure bukan dari statistik tapi dari feeling saja ya. Karena kalau statistik midfielder itu banyak ya pilihannya. Ada Zaha, ada Gross sudah punya. Ada lagi Gordon dari Everton, itu juga bagus. Namun karena feeling saya ambil Bernardo Silva. Nah, ini update FPL Bogor Liga yang ada di Bogor. Nih kita ada 6 liga. Seperti biasa ada Bogor Premier League sampai Bogor Champions League, Bogor Super League, Coffee Battle 10 regional, dan FPL Bogor for Indonesia. Kemudian ada head to head Bogor Carabao Cup. Untuk Bogor Premier League sendiri itu dipimpin oleh Muhammad Falah dengan 345 poin. Untuk Bogor Champions League dipimpin oleh Sultan Al-Katiri dengan 360 poin, 365
poin. Kemudian ada Bogor Super League dengan Denny di poin 359. Di Kofli Beta 10 regionalnya ada dua wakil Jakarta dari FPL 62 364 poin. Dan FPL Bogor for Indonesia di Bill Mustafa dengan namanya tim Bill 373 poin. Dan Bogor Karabokat ada Sultan Al-Tatiri dengan poin sempurna 5 kemenangan di 5 match. Nah, kalau saya tadi sudah mengganti Rodrigo dengan Bernardo Silva, ini kalau teman-teman melirik statistik terbaik yang saya pikir adalah di harga dia itu ada Zaha, karena dia penalti taker juga. Gol ATM-nya itu 12 dengan XGA 3,24. Diikuti dengan Gross, ada Rashford, dia gol ATM-nya 3,13, lebih banyak dari Zaha, namun dengan XGA lebih kecil 2,21. Dan ada Gordon nih, ini si nomor 10-nya Everton, dia selalu main, anak kesayangan Lampard mungkin. Gol ATM-nya banyak sekali 16, namun XGA-nya kecil karena mungkin akurasinya yang kurang bagus ya. Masih anak muda, jadi kurang tenang untuk making decision-nya dia mungkin kurang. Namun tidak apa-apa, mungkin dengan harga 5,5 teman-teman berani mencoba untuk membeli dia. Siapa tahu dia akan bersinar melawan Liverpool di game week 6 ini. Kemudian apabila teman-teman punya 2 free transfer, saya pikir Mitrovic itu paling bagus statistiknya setelah Haaland untuk saat ini ya. Tapi untuk transfer Mitrovic teman-teman harus punya 2 free transfer dengan downgrade Rodrigo ke midfielder harga 4,5 dan membeli Mitrovic untuk mengganti striker mati Archer atau Greenwood untuk Mitrovic. Yang punya Neto, ini mereka yang punya Neto dari harga 5,5 hingga saat ini harga 5,2. Saya pikir sebenarnya statistik Neto itu paling bagus di antara pemain Wolves lainnya. Dia selalu bermain 60 menit lebih, dan kali ini lawannya Southampton ya, yang selalu kebobolan. Udah kebobolan 9 gol di 5 match. Statistik Neto ini sebenarnya tidak terlalu buruk ya di antara pemain Wolves, malah paling bagus. Jadi kalau saran saya teman-teman yang punya Pedro Neto sebaiknya di hold dulu untuk game week ini saja. Jika nanti pada game week ini juga jelek, otomatis di transfer out saja ya. Karena setelah Southampton ini lawannya cukup berat, ada 4 match yang berat: Liverpool, Manchester City, West Ham, dan Chelsea. Nah, ada selentingan diskusi di grup terkait apakah Haaland itu bisa menjadi seperti Mohamed Salah di tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa lupakan vice captain, kita kaptenin Salah terus. Apakah game di tahun ini kita bisa melakukan hal itu kepada Haaland? Jika seperti itu, maka sepertinya kita tidak membutuhkan Mo Salah untuk vice captain ya. Apalagi dengan Mo Salah tahun ini yang lebih ke arah assister ya. Chance kreatifnya banyak, big chance kreatifnya juga banyak, lebih kreatif untuk tahun ini karena tidak ada Mane, mungkin efeknya juga. Ini ada perbandingan Mohamed Salah dengan Diaz, Sterling, dan Kane. Untuk harga Diaz, Sterling, dan Kane terus teman-teman juga tahu harganya di bawah Mo Salah. Kane ini juga penalti taker di Spurs. Untuk Diaz juga shot on targetnya 1,4, sedangkan on target Salah itu 0,8, dia masih unggul. Sedangkan untuk paling baik itu di Kane dengan 3,8 shot dan 2 on target untuk per gamenya. Jadi teman-teman yang mau mengganti Mohamed Salah, apalagi Mohamed Salah ini hari Sabtu ini melawan Everton di first match ya. Nah, ini ada pilihan di Kapten Game Week 6 ya, teman-teman yang masih percaya Haaland akan dimainkan ya, pasang Haaland saja karena dia bermain cuma 68 menit di hari Rabu kemarin. Alvarez juga bermain dan dia ngegolin juga 2 gol. Ada jadwal yang berat juga ke depannya. Kalau Haaland tidak main, ada kemungkinan dia cameo karena dimainkan sebentar. Tapi sebentar pun untuk Haaland rasanya cukup ya untuk mencetak hat-trick kembali. Namun jika teman-teman tidak berani kapten Haaland di game week 6, teman-teman bisa kapten Mohamed Salah, Sterling, De Bruyne ya. Untuk Mohamed Salah sendiri, tapi dia bermain di awal Sabtu. Jadi ada rumor kalau
bermain di awal game week itu tidak bagus untuk pemain yang kita harapkan bagus ya. Ada Sterling versus West Ham, dia ngegolin lagi Sterling kemarin, jadi ada 3 gol dari 2 match. Kemudian De Bruyne vs Villa, De Bruyne itu kemarin dicadangin dapat 1 poin, masa ini dicadangin lagi sama Pep lawan Villa. Kemudian ada kapten diferensial, ini saya pilih Bernardo Silva karena dalam 3 match dia 2 gol dan 2 assist. Kemudian ada Neco Williams lawan Bournemouth yang hanya golin 2 gol dari 5 match yang sudah berlangsung. Jadi kemungkinan clean sheet-nya gede dan kemungkinan attacking rate-nya juga bisa gede ya. Neco ini juga sangat bagus statistiknya loh. Terkait statistik Neco Williams-nya, ini back murah meriah banget yang banyak orang pasti punya untuk backup. Dia total shot-nya ternyata ranking 1 di antara defender, dia 11 shot. Sedangkan Trent Arnold itu yang nomor 2, dia 6 shot. Kemudian untuk chance created-nya ternyata dia rank 2 setelah Arnold. Jadi menurut saya kalau teman-teman punya Neco Williams sebaiknya dimainkan saja, dan kalau tidak berani kapten dimainkan saja di starting 11. Oke, itu saja dari kita ya. Good luck buat game week 6-nya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Teman-teman yang ada pertanyaan silakan komen ya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di next video. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck semuanya.